Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih kesempatan-kesempatan-Mu Tuhan. Hari ini kami dapat bangun, dapat melakukan aktivitas. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesempatan-Mu untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Beracaralah. Biarlah hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi kami. Hikmat-hikmat-Mu mengalir Tuhan dalam pikiran hati roh jiwa kami Yesus. Beracaralah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin. Kita akan hari ini kita akan baca 2 perikop. Satu diambil dari Matius, satunya diambil dari Markus. Kalau di Markus ditulis di pasal 7 ayatnya 31. Perikop yang di bawah yang kemarin kita bahas, kita baca dan renungkan. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Judul perikopnya Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kita akan baca di Matius. Kalau Matius di Matius 15 judul perikopnya Yesus menyembuhkan orang banyak. Ditulis di Matius 15 ayatnya 29 sampai 31. Kita akan baca 2 perikop yang berbeda. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Diambil dari Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Kita baca perikop lain ya. Ditulis Markus, ditulis di pasalnya yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Kita akan baca. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia
memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin ya. Ini yang ditulis oleh Matius. Matius menulis ini ya, garis besarnya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak ya, setelah peristiwa seorang wanita Kanaan itu ya. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Di sini ditulis, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta dan melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Tapi kalau di Markus itu ditulis satu peristiwa yang menonjol bagaimana metode yang digunakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggunakan banyak cara ya untuk menyembuhkan, bagaimana dengan hanya memegang jubahnya, menupang tangan, bahkan hanya berkata-kata kepada orang tersebut tanpa menyentuhnya. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat dengan banyak cara. Tapi ini ya yang kita garis bawahi. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ini pengakuan dari orang-orang yang Tuhan Yesus sembuhkan ya, bagaimana mereka benar-benar tidak bisa melakukan perintah Tuhan, yaitu agar jangan menceritakan mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka benar-benar menceritakan kepada semua orang, sehingga mereka ini ya, sehingga banyak orang takjub di mana Tuhan Yesus pergi, yang seperti kita baca kemarin, di kampung, di kota, di desa, Tuhan Yesus dikejar-kejar orang untuk minta didoakan, untuk diminta disembuhkan, untuk minta agar segala roh jahat keluar ya dari orang-orang yang disayangi orang-orang tersebut. Dan Tuhan Yesus melakukan itu yang Tuhan Yesus lakukan saat di bumi waktu itu. Kita akan baca bagaimana Markus menulis satu peristiwa yang menonjol. Kalau Matius hanya menulis garis besarnya, di mana orang-orang takjub, banyak orang tuli bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara. Nah, ini yang ditonjolkan Markus. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Saya percaya itu kan hikmat yang didapat, hikmat yang ada di dalam Tuhan Yesus. Metode apapun yang dipakai Tuhan Yesus itu merupakan cara ya, berbeda-beda cara bagaimana Roh Kudus bekerja menyembuhkan orang-orang tersebut. Tapi yang ini ya, yang membuat kita agak tersenyum ya, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Bagaimana orang-orang itu menjadi takjub kepada Tuhan Yesus, tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Itu kata-kata yang pasti kita katakan ya, kalau kita mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus atau pertolongan dari Tuhan Yesus. Tapi beberapa
beberapa minggu atau berapa hari kemudian kan kita tahu bagaimana Tuhan menghadapi kematiannya. Ini benar-benar mengingatkan kita bagaimana orang-orang tersebut takjub bahkan berkata-kata takjub dan tercengang. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tetapi berapa minggu atau berapa bulan setelah kejadian tersebut ya, Tuhan Yesus disalib. Apakah kita menjadi orang-orang yang salah satu orang-orang yang seperti itukah? Setelah mendapat kebaikan Tuhan, setelah mendapat mujizat dari Tuhan, setelah kita mendapat pertolongan dari Tuhan, Tuhan Yesus kita salibkan. Kita hanya takjub dan tercengang saat mendapatkan mujizat. Tapi kemudian kita menyalibkan Tuhan Yesus. Apakah kita orang seperti itu? Orang yang mendapatkan mujizat, kemungkinan salah satu yang berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Yang terpenting apa? Kesudahannya. Kesudahan saat bersama Tuhan Yesus. Seperti Petrus, seperti Paulus, seperti Stefanus, seperti Yohanes. Yohanes meninggal tua. Seperti rasul-rasul lainnya. Yang terpenting kesudahannya. Amin ya. Kita boleh mencari mujizat, kita tercengang, kita terkagum. Tapi saat mendapatkan masalah, apakah kita menghujat Tuhan Yesus? Apakah kita menyalibkan Tuhan Yesus? Dengan apa? Melakukan dosa lagi. Meninggalkan meninggalkan Tuhan Yesus saat kita ada masalah. Tapi hanya tercengang dan kagum saat mendapatkan mujizat. Contohlah murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul Tuhan Yesus, di mana ada yang bimbang, ada yang Tuhan bilang, Markus bilang degil, ada yang seperti Petrus karena ketakutannya, sampai ketakutannya saking rasa takutnya menyangkal Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya merekalah yang mau merelakan nyawanya untuk memberitakan Injil, sehingga kita umat manusia yang ada di Indonesia, yang dari bangsa Israel aja ribuan kilo, bisa mendengar nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang di seluruh dunia. Salah satunya saya melalui para pendeta Tuhan Yesus. Yang terpenting pada akhirnya, tidak ada gunanya kalau kita mendapatkan banyak mujizat tapi kita menyalibkan Tuhan Yesus pada akhirnya. Amin ya, ini pengingatan kepada kita. Jangan sampai kita hanya terkagum dan tercengang di awal-awal tapi pada akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Selalu ingatkan diri kita, selalu pandang Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali dalam hidup kita. Saat kita ada masalah, kita menyalibkan Tuhan Yesus, kita berbuat dosa lagi. Sehingga Tuhan Yesus menangis. Air mata Tuhan Yesus. Saat kita mendapatkan mujizat, kita tercengang, kita terkagum. Tapi saat ada masalah, kita jual Tuhan Yesus, kita salib Tuhan Yesus. Kita lari ke hal-hal yang tidak baik. Larilah kepada Yesus. Saat kita mendapat mujizat, pujilah Tuhan Yesus. Saat kita ada masalah, larilah ke Tuhan. Apapun keadaan kita, larilah ke Tuhan Yesus. Karena selama kita hidup di dunia ya, kita akan ada masalah. Tapi masalah akan terasa seperti hal yang biasa saat kita berada di lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat. Jadi tugas kita, carilah lingkungan atau orang-orang yang mendukung kita dalam Tuhan Yesus. Jika saat kita mendapatkan mujizat atau masalah, kita bisa melewatinya. Kita tidak salibkan Tuhan Yesus. Karena di dalam diri manusia beda-beda ya.
masalah juga, kemampuan orang untuk menerima suatu masalah kan berbeda-beda juga. Ada yang bagi orang takaran masalah tersebut kecil, tapi bagi orang lain beda. Kita tidak bisa menghakimi ya. Tapi yang kita bisa saja lakukan, taruh diri kita di lingkungan yang benar, orang-orang yang benar dan tepat, sehingga saat kita menghadapi mujizat atau menghadapi masalah, kita akan kita akan bisa melakukannya dengan cara yang benar, cara Tuhan Yesus, dengan tidak menyalibkan Tuhan Yesus berulang-ulang. Karena dengan melakukan dosa, kita menyalibkan Tuhan Yesus berulang-ulang lagi. Saat kita melakukan dosa, kita salibkan Tuhan Yesus. Saat kita melakukan dosa, kita salibkan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita lakukan itu. Dan yang perlu kita ingatkan lagi ya, saat kita mendapat masalah, cek lingkungan kita, cek orang-orang sekitar kita. Karena terkadang masalah itu bukan karena kita saja, tapi karena orang-orang sekitar kita. Kalau kita sudah berbuat baik, berbuat benar, tidak melakukan kesalahan, tapi kita mendapat masalah, cek lingkungan kita, cek orang-orang sekitar kita. Kalau kita merasa tidak sanggup untuk menghadapi masalah yang datang karena orang-orang sekitar kita, masukkan diri kita ke lingkungan yang benar, yang tepat, dan orang-orang yang tepat, sehingga Roh Kudus semakin maksimal di dalam diri kita, energi positif yang kita dapatkan. Amin ya, amin. Terima kasih ya kepada Tuhan Yesus yang benar-benar melakukan hal yang luar biasa, yang membuat orang tercengang, terkagum, dan itu masih terjadi sampai hari ini. Tuhan Yesus masih berbicara, masih banyak orang yang tumpang tangan ke orang-orang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang bisu bisa berbicara, orang sakit kanker sembuh. Masih ada mujizat sampai hari ini. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus dosaku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin Yesus, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Yesus untuk perkataan-Mu hari ini. Terima kasih Yesus, mujizat-Mu masih ada bagi kami dan selalu ada bagi kami Tuhan. Kami percaya itu, kami imani itu. Amin Yesus, amin Tuhan. Biarlah hanya perkataan-Mu saja yang masuk dalam telinga hati kami Yesus, bukan perkataan dunia Yesus yang mengecilkan Engkau Yesus, yang mengecilkan mujizat-Mu, tapi hanya perkataan-Mu Tuhan yang masuk ke dalam hati kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan-Mu Yesus menjadi benih yang baik Tuhan, untuk kami tabur di hati kami
kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan, proyek, pekerjaan yang kau titipkan kepada kami selama kami hidup di dunia ini, Yesus. Biarlah kami melakukannya seperti ibadah kepadamu, Tuhan. Sehingga berkat-Mu, perkenanan-Mu tercurah pada pekerjaan atau proyek-proyek yang kami lakukan, Tuhan. Sehingga bisa memberkati siapapun yang Engkau berkati melalui kami, Tuhan, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa apapun yang kami lakukan di rumah tangga, di pekerjaan, di rumah, di pergaulan, dimanapun, Tuhan, biarlah Kau jaga, Tuhan. Kau jaga setiap tindakan apapun yang kami lakukan, Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, memberkati siapapun ya Tuhan, yang Kau berkati melalui kami, Yesus. Bekerjalah dalam hidup kami, dalam apapun yang kami lakukan, Tuhan, sehingga bisa menjadi kepanjangan tangan untuk memberkati siapapun yang Engkau berkati melalui kami, Tuhan, di kehidupan kami dimanapun. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan, berikan hikmat marifat, kesembuhan, mujizat masih ada. Terima kasih untuk orang cerdik pandai, Yesus, hikmat-hikmat yang daripada-Mu sehingga membantu manusia. Terima kasih, Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk siapapun yang rindu memiliki momongan atau menambah momongan, buka pintu-pintu rahim kami, Tuhan. Mujizat masih terjadi, Tuhan. Berikan anak cucu yang bertakut akan Engkau, Tuhan, rindu untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, Tuhan. Anak-anak yang benar daripada-Mu, Yesus. Kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang bertakut akan Engkau, Tuhan, yang dapat bawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami memiliki rumah tangga nantinya, Tuhan, yang takut akan Engkau, Yesus, yang takut akan Kau, yang dapat menjadi berkat-Mu, Tuhan, di rumah tangga kami atau di pelayanan kami atau dimanapun Kau tempatkan kami, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk siapapun yang saat ini sedang memiliki masalah apapun, Yesus, himpitan atau apapun, berikan kelegaan, beri jalan keluar, beri terobosan, beri apapun yang mendatangkan berkat sehingga menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk berkati siapapun, Yesus. Kami percaya, Tuhan, mujizat-Mu masih bekerja di atas hidup kami semuanya, Yesus. Terima kasih Kau berada, bernyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu yang bernyata. Kau masih berbicara kepada kami 16 tahun yang lalu. Kau berbicara kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Bila Roh Kudus-Mu, Tuhan, hadirat-Mu, pasukan malaikat-Mu, Tuhan, melindungi kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.